aku tidak akan ragu melempar kalian dari institusi ini. Ingat, tidak ada tempat bagi yang melakukan perbuatan tercela dan pengkhianatan terhadap institusi. Kembali saya tekankan bahwa menghukum anak buah atau mitra kerja terasa berat bagi saya. Namun saya tidak akan ragu melakukan demi kebesaran institusi ini. Saya akan awasi langsung. Iya. Tidak boleh ada hal-hal yang mencederai perbuatan. Bahkan Jaksa ini yang harus kita periksa. Dia bukan aktor utama, dia bukan pemutus, bukan pengendali, dia bukan punya kapasitas untuk menolak barang yang dikirim, karena dia hanya pekerja. Jadi hal-hal seperti itu yang harus diperhatikan oleh jaksa. Dan saya berpikiran, jaksa ini yang harus kita periksa. Kenapa? Secara khusus kami akan juga memanggil sisi jaksa penuntut umum yang menyampaikan secara tersirat tapi lugas seolah-olah DPR adalah mengintervensi, ya. Nggak ada ceritanya kita mengintervensi, karena kan kita ingin melaksanakan tugas kita, ya, dalam pengawasan supaya tugas mereka bekerja dengan benar. Putusan hakim sudah dibacakan dan Fandi Ramadan divonis 5 tahun penjara, dan anehnya antara putusan hakim dan tuntutan jaksa itu jauh banget. Tuntutan jaksa hukuman mati, tapi putusan hakim 5 tahun. Umumnya antara tuntutan jaksa dan putusan hakim gak jauh berbeda, tapi kok ini jomplang banget. Kayaknya para jaksa ini perlu diusut lebih dalam deh. Kenapa keke banget Fandi Ramadan harus dihukum mati? Nah, di sini kenapa Fandi divonis 5 tahun? Itu karena dia dianggap sebagai perantara barang haram tersebut. Padahal menurut keterangan Fandi, dia nggak tahu apa-apa. Dia hanya mengikuti perintah kapten dan sudah menanyakan isi dari paket itu berkali-kali. Kalau dari keterangan tersebut, harusnya Fandi dibebaskan. Tapi kayaknya pihak Fandi akan mengajukan banding guys, karena kita tahu kalau Hotman Paris adalah pengacara Fandi. Kita tunggu aja kelanjutan dari kasus ini. Mari kita bedah analisa hukumnya. Fandi tidak jadi divonis hukuman mati, padahal jaksa penuntut umum telah mengajukan tuntutan untuk Fandi dihukum mati. Ini Fandi tidak memenuhi 2 unsur wajib pidana, yakni actus reus dan mens rea. Yang pertama, karena Fandi di situ dijanjikan sebagai pegawai atau pekerja di kapal kargo. Yang kedua, Fandi tidak pernah terlibat masalah hukum atau tidak pernah dipidana. Yang ketiga, Fandi bersikap sopan. Analogi sederhananya seperti ini. Jika seseorang bekerja berada di tengah lautan yang luas, kemudian dia perintah oleh atasannya, kalau dia melawan, dengan risiko nyawanya terancam, bisa saja dibuang ke laut. Akhirnya meskipun tahu atau tidak tahu, Fandi tidak punya otoritas untuk melawan atasan. Tapi kenapa dia divonis 5 tahun penjara? Karena dia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam pemufakatan jahat, yang dalam hal ini dia telah menerima transferan diduga senilai 8 juta rupiah. Nah, di situ titik lemahnya Fandi. Yang namanya hukum pidana itu pasti terkait setiap orang atau barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Nah, di sini garis besarnya. Karena KUHP lama hanya menitik beratkan kepada pembalasan atau hukuman mati karena warisan Belanda. Tapi KUHP baru kita ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tidak lagi berparadigma kepada pembalasan dan hukuman mati sebagai pidana pokok, dan harus diterapkan secara selektif dan hati-hati. Karena hukum kita saat ini KUHP baru lebih menitik beratkan kepada azas keadilan, berlandaskan pada hati nurani, di mana hukum diterapkan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan secara substantif, rehabilitatif, dan juga restoratif. Artinya, posisi Fandi sini adalah korban yang notabene dijebak. Fandi ABK kapal yang bawa 2 ton sabu divonis 5 tahun penjara, Bang. Iya, betul. Tuntutan hukuman mati emang lolos, tapi pertanyaannya, apakah ini adil? Jelas tidak. Bayangkan, kita tuh bicara soal hampir 2 ton narkoba loh. Bukan gram, bukan kilo. Tapi pengadilan negeri Batam baru saja menjatuhkan vonis yang bikin publik itu geleng-geleng kepala. Fandi Ramadan yang bekerja di kapal Sea Dragon Tarawa cuma kena 5 tahun dengan alasan dia hanya mengikuti perintah atasan dan cuma digaji 8,2 juta rupiah. Logikanya di mana? Kenapa sih hakim dan jaksa seolah-olah cuma fokus menghabisi pion seperti Fandi ini nih? Kenapa energi hukum kita nggak habis-habisan mengejar yang namanya kapten ya? Di mana pemilik kapalnya? Dan siapa yang paling krusial? Siapa sebenarnya pemilik barang haram sebanyak itu? Apakah hukum kita itu sudah kehabisan ide untuk menelusuri jejak digital atau aliran dananya?
Atau apakah dalang utamanya memang sengaja dibiarkan tetap berenang bebas di luar sana? Jangan sampai hukum kita cuma tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, bos. Gitu loh. 2 ton sabu bisa merusak jutaan anak bangsa, tapi dihargai cuma 5 tahun penjara. Coba tulis di kolom komentar menurut kalian gimana nih? Waduh. Fandi itu bekerja atas perintah dari kaptennya, ibu pengacara. Apakah ada kewenangan ABK menolak perintah dari kaptennya? Sejak aku buat VT tentang Fandi terkait narkotika yang 2 ton itu, aku menyadari pasti ada banyak pro dan kontra. Terutama udah pasti banyak yang kontra terhadap pernyataan aku yang mengatakan bahwasanya Fandi ini sejak awal tidak mempunyai kontrak dengan kapal Sea Dragon ini. Namun gak apa-apa, karena ini ada yang komen tentang bekerja atas perintah kaptennya, maka saya akan membahas tentang alasan penghapusan pidana. Sebenarnya di komen udah saya jelaskan bahwasanya jikalau Fandi bisa membuktikan bahwa adanya paksaan ketika dia harus bekerja di kapal Sea Dragon itu, maka Fandi ini ada kemungkinan untuk dibebaskan. Dasar dari saya mengatakan itu ya bukan asal ngomong aja gitu, karena itu diatur dalam KUHP nasional. Di KUHP lama pun diatur dan di KUHP nasional sekarang pun diatur. Ini ada beberapa alasan penghapusan pidana dalam KUHP nasional, itu di pasal 31, 32, 33 dan 34 sampai 35-nya. Ini pasal 31-nya aku bacain. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 32-nya, setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang. Pasal 33-nya, setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan karena keadaan darurat. Pasal 34-nya, setiap orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan dan atau atas harta benda sendiri atau milik orang lain. Fandi bisa saja membebaskan diri jika dia mampu membuktikan dia terhadap pasal 32 ini atas perintah jabatan orang yang berwenang. Kamu bicara kapten. Kalau Fandi bisa membuktikan bahwa saat itu dia itu atas perintah jabatan dan pada saat itu dia tidak bisa melakukan perlawanan karena perintah jabatan itu, maka kemungkinan Fandi bisa membebaskan diri, tapi dia harus membuktikan hal itu. Dan masalahnya sejak awal Fandi ini tidak ada kontrak dengan kapal Sea Dragon, kapal tanker ini gitu loh. Dan terkait kontrak itu, saya kira itu sejak awal Fandi ini bekerja di kapal ini, dia sudah tidak punya kontrak. Kamu ngerti nggak? Paham nggak maksud aku di situ? Sejak awal dia sudah melakukan pekerjaan ini untuk bekerja di kapal tanker ini secara ilegal. Maksud saya itu dia bukan ilegal sebagai pelayar, tapi dia ilegal ini pada saat dia tidak punya kontrak dan bekerja di kapal Sea Dragon. Dia tuh tidak punya kontrak di situ, tidak punya izin untuk bekerja di kapal itu. Itu yang ilegalnya. Bukan ilegal sebagai pelayar ya, bukan. Berbeda ya. Jadi kapal Sea Dragon ini saya cari gitu. Kapal tanker ini saya lihat itu kapalnya besar, itu bukan hanya kapal-kapal kecil seperti itu, dan bekerja di situ itu harus punya yang namanya izin, punya kontrak. Karena kamu bisa lihat di putusan hakim, di putusan itu kamu bisa lihat bahwasanya Fandi itu punya kontrak dengan kapal yang lain, tapi dia bekerjanya di Sea Dragon. Ya, paham nggak? Fandi ini bukan orang baru dalam pelayaran gitu. Dia itu lulusan akademi pelayaran, dia ngerti SOP, dia ngerti aturan. Kalau bekerja di suatu kapal tanker yang namanya kapal tanker itu harus punya kontrak bekerja, baru bisa bekerja di situ. Kalau tidak berarti dia ilegal di situ. Aku nggak nuduh Fandi ini, nggak nuduh dia sejak awal tahu kalau misalkan yang akan dijemput itu adalah narkotika. Aku nggak nuduh itu gitu. Tapi pada faktanya
Sejak awal dia bekerja di kapal itu dia tidak punya izin, sehingga itu dianggap sebagai mufakat jahat untuk melakukan tindak pidana. Dalam hal ini tindak pidananya narkotika. Jadi dia itu saling berkaitan satu sama lain gitu. Itu nggak bisa dipisah, guys. Dan kalaupun kemudian kalian mengatakan bahwasanya dia itu harus melakukan tindak pidana itu karena dalam keadaan terpaksa, terancam. Kalau tadi misalkan ini menurut pendapat aku, ini boleh komen, tapi dengan bahasa-bahasa yang baik tentunya kita boleh beradu argumen, nggak masalah di situ. Nah, kalau misalkan dikatakan ada orang-orang juga yang komen, dia dalam keadaan terpaksa saat itu, kalau enggak nanti dia bisa dibuang di tengah laut ketika dia tahu itu adalah narko, kemudian dia itu enggak mau mengangkatnya, dia bisa dibun gitu. Kalau si Fandi ini tadi sejak awal dipekerjakan di sana secara legal punya kontrak dengan kapal si Dragon ini, tapi kemudian di perjalanan ternyata kapal itu mengangkut barang yang dilarang oleh negara, tentunya narkotika, maka Fandi itu bisa karena alasan penghapusan pidana pasal 34-nya gitu loh, dalam keadaan darurat, terpaksa, serangan terhadap diri sendiri gitu loh, itu bisa dikenakan di situ, sehingga ada alasan penghapusan pidana. Namun sejak awal pun Fandi ini sudah tidak punya kontrak. Sejak awal dia dianggap sudah punya niat jahat, paham nggak? Niat jahat gitu, niat jahat yang diikuti dengan tindakan. Tuh, ikut dia bekerja di situ, dia tidak punya kontrak di situ, gitu. Makanya aku bilang hukuman 5 tahun itu sudah sangat minimal. Kalau Fandi mau pasti jaksa penuntut umum pasti banding karena tuntutannya seumur hidup, tuntutannya mati, hakim memutus 5 tahun, jaksa penuntut umum pasti banding, ya kan? Nanti kalau inkrah, kalau saran saya itu bagusan PK. PK itu Fandi bisa menunjukkan bukti baru. Kalau memang dia bisa membuktikan, ya kan, tentang perintah jabatan dan juga keadaan terpaksa ini untuk membela diri ini, maka Fandi kemungkinan bisa bebas. Itu kembali kepada PH Pandia. Itu sih dari aku. Jadi no offense guys, aku nggak mau di sini tuh kayak berdebat yang nggak sehat. Maksud aku kalau kalian punya pendapat, silahkan sertakan argumentasi hukum. Jangan latah, FOMO kayak bilang kan, oh dia harusnya bebas. Guys, kalau semua seperti itu, maka gimana penegakan hukum terkait peredaran narkotika ini di Indonesia? Ini sangat-sangat marak. Kalian mengeluh tentang banyak tindak pidana kriminal di Indonesia, tapi kalian tahu nggak, setiap tindak pidana kriminal itu kebanyakan itu didasari karena orang-orang yang melakukan tindak pidana itu sudah menjadi pengguna narkotika. Gitu ya guys. Jadi jangan kita ini double standard. Oke? Thank you. Jaksa ini berani sebut DPR intervensi. Akhirnya DPR resmi minta jaksa kasus Fandi Ramadan buat diperiksa. Pak Habibur Rahman dari Komisi 3 nggak main-main. Beliau geram karena jaksa Muhammad Arfian menganggap masukan publik itu bentuk intervensi hukum. Padahal tuntutan mati itu suara masyarakat yang harus dikaji, bukan malah anti kritik. Sekarang tensinya makin panas. Hotman Paris bahkan sampai turun tangan buat kawal kasus ini sampai tuntas, sehingga vonis akhirnya bakal dibacain tanggal 5 Maret nanti. Apakah hakim bakal tetap dihukum mati atau ada kejutan? Menurut kamu, jaksa layak diperiksa atau sudah benar? Jadi meskipun sudah ada vonis, tapi rekomendasi dari RDP terakhir itu untuk memanggil Kepala Kejaksaan Negeri, juga penyidik dari BNN, tetap akan dilakukan ya, Bang Habib? Tetap akan kita lakukan, karena kan kita pengen sebetulnya ini kan mendorong penegak hukum menjalankan tugasnya secara maksimal, mengungkap kasus ini dengan benar ya, dengan maksimal. Pelaku utama siapa, apa perannya ya. Dalam kasus ini kan yang diinformasikan kami masih ada pihak-pihak yang belum ditangkap ya. Nah seperti apa gitu loh. Jadi pembagian peran dalam perkara ini seperti apa, apakah Fandi benar tahu atau tidak tahu, kan kita juga pengen cek lagi ya, keterangan dari dua pihak tersebut. Akhirnya Fandi Ramadan terdakwa 2 ton sabu telah divonis hari ini oleh majelis hakim. Oke, dalam perkara pidana, jaksa penuntut umum bisa menjatuhkan atau tuntutan itu berat, termasuk dalam kasus Fandi Ramadan ini ya, jaksa penuntut umum menuntut hukuman mati. Namun di ruang sidang yang berbicara bukan hanya tuntutan jaksa, namun fakta persidangan, bukti-bukti, dan pertimbangan hukum tentunya.
Kemudian setelah melalui proses persidangan yang cukup panjang, majelis hakim akhirnya menjatuhkan vonis. Ramai sekali hari ini ya, hari tadi. Hakim menjatuhkan vonis 5 tahun penjara. Sebagai advokat tentunya saya bersyukur. Karena putusan ini menunjukkan bahwa hakim melihat perkara ini secara proporsional, secara objektif, kemudian tidak hanya berdasarkan tuntutan, tidak hanya berdasarkan tuntutan, tetapi berdasarkan bukti yang benar-benar terjadi di persidangan seperti itu. Kemudian yang menjadi pengingat bahwa sistem dalam persidangan pidana, hakim adalah benteng terakhir keadilan. Hakim adalah benteng terakhir. Nah, itu juga menjadi pengingat ya buat kita semua. Di dalam kasus ini kita berbicara bukan hanya dari berat atau ringannya hukuman tersebut. Yang terpenting adalah bahwa keadilan harus diputuskan berdasarkan fakta. Kemudian saya yakin tim kuasa hukum dari Fandi Ramadan ini pasti memusyawarahkan putusan ini kepada keluarga, dengan Fandi juga untuk mengajukan banding atau menerima. Tapi kalau misalkan saya menjadi kuasa hukumnya, saya akan mengajukan banding. Dijatuhkan pidana terhadap terdakwa Fandi Ramadan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun. Nah, dari video tersebut akhirnya terdakwa Fandi divonis hukuman 5 tahun penjara. Padahal sebelumnya jaksa menuntut hukuman mati terhadap terdakwa. Pertanyaannya, kenapa hukumannya selisih sejauh ini? Nah, dalam hukum pidana, hakim tidak menghukum berdasarkan besar kasusnya, tetapi berdasarkan peran terdakwa dalam tindak pidana tersebut. Dalam perkara narkotika, pasal yang biasanya digunakan adalah pasal 112 Undang-Undang Narkotika tentang menguasai atau memiliki narkotika, dan juga pasal 114 Undang-Undang Narkotika tentang menawarkan, menjual, atau perantara. Kedua pasal ini memang bisa berujung pada pidana berat atau pidana mati. Tapi dalam peradilan, majelis hakim selalu melihat satu hal penting, yaitu apakah terdakwa termasuk pada jaringan pengedar atau hanya sebatas bagian kecil dari tindak pidana tersebut. Nah, disinilah letak perbedaan tuntutan jaksa dan pertimbangan hakim. Jaksa melihat bahwa ini adalah perdagangan narkotika skala besar, sedangkan hakim melihat bahwa pribadi terdakwa tidak pada posisi pengendali jaringan. Dalam teori pemidanaan ada prinsip yang sangat mendasar, yaitu pidana harus proporsional dengan kesalahan pelaku. Artinya, besar barang bukti tidak menentukan berat ringannya pidana. Yang menentukan adalah mens rea dan peran terdakwa terhadap konstruksi tindak pidana. Kasus ini membuka diskusi penting tentang pidana narkotika. Siapa yang sebenarnya harus dihukum paling berat? Apakah pengguna, kurir, atau bandar? Silahkan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun rasun teman-teman semuanya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga sehat selalu dan berkah barokah. Viral teman-teman semuanya. Akhirnya jaksa penuntut umum kaitan kasus tersangka penyelundupan narkoba 2 ton. Jaksa penuntut umum meminta maaf. Padahal sebelumnya tuntutan tersebut untuk Fandi Ramadan itu hukumannya divonis hukuman mati. Tapi alhasil hukuman matinya
gagal. Akhirnya pengadilan memutuskan divonis 5 tahun penjara. Kaitan dengan minta maafnya jaksa penuntut umum, begitu mudahnya meminta maaf. Apakah karena mudahnya minta maaf itu karena kepada warga masyarakat kecil, kepada warga masyarakat lemah, begitu enaknya, begitu mudahnya, cukup meminta maaf saja gitu ya. Padahal dengan pernyataan dari jaksa penuntut umum tersebut bikin gaduh, bikin rame di medsos, mungkin di seluruh Indonesia, gara-gara Fandi Ramadan divonis hukuman mati oleh jaksa penuntut umum. Tapi terakhirnya vonis hukuman mati tersebut gagal, tidak terrealisasikan. Begitu enaknya, begitu ringannya jaksa penuntut umum meminta maaf. Apakah dikarenakan masyarakat yang lemah begitu mudahnya meminta maaf? Apakah karena warga masyarakat kecil begitu mudah meminta maafnya? Dalam kesempatan yang baik ini, kami mohon kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Burhanuddin supaya lebih tegas untuk menegakkan hukum di negeri ini. Jangan melihat si kaya, jangan melihat si miskin. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Kami sebagai warga masyarakat mengharapkan, menginginkan penegak-penegak hukum bijaksana, adil. Jangan melihat siapapun. Kalau memang itu salah, katakan salah. Kalau memang itu benar, katakan benar. Ya, kami mohon penegak hukum ditunggu kebijakan-kebijakan untuk membela warga masyarakat yang lemah, warga masyarakat yang kecil. Sekian dan terima kasih. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat saya, kepada Bapak Hotman Paris selaku pengacara kondang terbesar di Indonesia, Pak, yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Hotman Paris, tidak usah dulu dibahas ABK yang terduga membawa sabu 2 ton itu. Ya, itu kan ABK itu kan dituduh gitu, yang membawa sabu 2 ton itu tertuduh. Jangan dibahas dulu sidang itu, Pak. Sidang itu nggak perlu dimintai keterangan dulu di persidangan, jangan. Pak Hotman, yang penting itu siapa dalangnya, cari tahu siapa pemilik barang itu. Setelah ketangkep pemiliknya, baru diinterogasi oleh penyidik siapa-siapa yang terlibat. Nah, bagi yang tidak terlibat dilepaskan, bagi yang terlibat ya ditahan. Gitu aja, jangan bertele-tele. Kalian masyarakat jangan tertipu, jangan bodoh. Kasus HBA yang bawa sabu 2 ton itu sengaja dibahas sidang dia itu, ya. Ada beberapa oknum yang ingin membela, ada membahas tentang kronologi sabu 2 ton itu sebenarnya menghambat apa yang saya katakan. Saya nggak terlalu mengerti hukum, tapi saya bisa baca gerak-gerik mereka. Sidang ini dibuat ya untuk mempertele-tele siapa yang akan mencari tahu dalangnya. Seperti itu. Siapa yang ingin mencari tahu dalangnya supaya terhambat gitu loh. Ya. Mereka itu sudah saya bilang, ya. Hukum itu aparat pemerintah, ya. Itu sudah tahu siapa dalangnya. Ini permainan, jangan salah kamu. Ya. Barang itu mainan. Fandi ABK divonis 5 tahun, teman-teman. Apakah kita bersyukur atau bagaimana ini? Ya, karena menurut saya ini agak aneh. Kenapa aneh? Kalau dia divonis 5 tahun, berarti dia terbukti bersalah. Terbuktilah itu apa yang dituntut didakwa oleh jaksa itu terbukti.
Berarti si Fandi ini memang terlibat menurut putusan hakim itu. Tapi dia dihukum 5 tahun, bukan hukuman mati. Tuntutan jaksa kan hukuman mati itu. Nah, hakim memutus hukuman paling rendahnya 5 tahun. Karena kalau dia terbukti kan harus dihukum. Hukuman paling rendah atas pasal itu adalah 5 tahun. Jadi hakim mengambil yang paling rendah. Pertanyaannya, kenapa hakim mengambil paling rendah? Bukankah barang buktinya itu hampir 2 ton? Jangankan 2 ton teman-teman, berkilo-kilo aja dihukum mati itu biasanya. Minimal seumur hidup, ya. Ini 5 tahun, ada apa ini? Ya, ini kan namanya hakim ini ragu nih. Dia ragu tapi terbukti katanya. Jadi ini putusan benar-benar aneh menurut saya. Tidak ada pernah terjadi barang buktinya tontonan dihukum 5 tahun, nggak ada. Yang biasa 5 tahun itu yang barang buktinya kecil sedikit tuh, ya itu 5 tahun tuh. Tapi kalau udah tontonan pasti hukuman mati. Sesuai dengan tuntutan jaksa itu, seharusnya begitu. Tapi kenapa ini dihukum 5 tahun? Apa karena hakim takut? Karena masyarakat pada protes, DPR ikut protes. Coba bagaimana nih coba? Ini aneh putusannya ini. Ya, harusnya kan kalau yakin hakim dia itu terbukti, ya vonis hukuman mati. Ya bukan karena pengaruh siapapun. Begitu juga sebaliknya. Kalau ternyata memang si Fandi ini tidak ada buktinya, kurang bahkan ya, cukup dengan kata-kata kurang bukti, ya bebaskan aja. Ya, jangan segan sama jaksa, jangan nggak enak sama kejaksaan gitu loh. Atau seperti video saya bahwa hakim tidak akan mau membebaskan terdakwa, hakim tidak akan berani membebaskan terdakwa kalau terdakwanya sudah ditahan. Karena kalau sudah ditahan ternyata dibebaskan, maka negara harus ganti rugi kan saya bilang. Jadi jangan harap terdakwa bisa bebas kalau sudah terlanjur ditahan. Kan itu yang saya teriakkan tuh. Ya, maksud saya seharusnya kan penahanan itu hati-hati kan. Tapi kalau sudah terlanjur ditahan dan ternyata bebas, ya bebaskan aja. Paling-paling negara harus ganti rugi kan, rehabilitasi. Itu resiko penegak hukum, resiko negara menahan manusia, menahan rakyatnya. Jadi pertanyaan saya ini, apa sebenarnya alasan hakim sehingga menjatuhkan vonis 5 tahun? Ringan sekali. Kalau dilihat barang buktinya 2 ton, ya nggak ada itu. Coba kalian cari tuh. Ada nggak yang barang buktinya tontonan dihukum kecil 5 tahun, 10 tahun? Nggak ada, hukuman mati semua tuh. Minimal, bahkan jarang juga itu seumur hidup. Ini 5 tahun. Kenapa coba? Ada apa sebenarnya? Seperti saya bilang video saya kemarin, kalau hakim ragu, bebaskan aja. Kalau hakim memutus 5 tahun berarti hakim menganggap dia terlibat. Kalau terlibat kok cuma 5 tahun? Adakah di antara kalian yang mengikuti kisah ABK yang dijerat hukuman mati karena diduga ikut untuk penyelundupan sabu seberat 2 ton? Nah, saya mengikuti berita ini teman-teman. Awalnya saya itu masih belum tahu nih ceritanya ini seperti apa gitu. Nah, singkat cerita, karena memang video ini belakangan ini sudah muncul di beranda saya, kisah seperti ini sangat menakutkan teman-teman kalau tidak banyak diviralkan gitu loh. Mengapa demikian? Ya karena menurut saya itu hal seperti ini bisa menimpa siapapun. Biasanya kalau ada kisah-kisah seperti ini nih, yang selalu muncul itu Hotman Paris. Nah, sampai kemudian ternyata Hotman Paris muncul teman-teman. Nah, dibelalah si Fandi ini. Tapi pembelaan-pembelaan itu selalu ditolak oleh JPU atau Jaksa Penuntut Umum. Nah, sampai sekarang akhirnya yang menjadi pertanyaan adalah DPR pun ikut curiga teman-teman.
curiganya kepada JPU ini. Mengapa setiap kali pembelaan itu selalu ditolak gitu loh. Setiap kali pembelaan, bahkan hukumannya itu menurut saya yang sangat mengerikan, teman. Ini masih bekerja selama 3 hari, tidak tahu apa-apa. Nah, ini sudah dijelaskan di sidangnya. Dia itu bertanya kepada kaptennya. Akhirnya kaptennya itu menjelaskan gini, bahwa ini adalah emas dan uang gitu katanya. Nah, yang mirisnya itu teman-teman, baru kerja 3 hari, tidak tahu apa-apa, dituntutnya yang sangat tidak masuk akal. Nah, ini menurut saya berita-berita seperti ini patut diviralkan sih teman-teman. Jadi kalau kalian ada di beranda kalian, cepat diviralkan. Karena apa? Biar kasus ini tuh segera selesai gitu loh. Karena kita tidak ingin hal-hal semacam ini menimpa orang-orang yang tidak tahu apa-apa gitu loh. Tidak tahu apa-apa, dijadikan kambing hitam. Nah, inilah yang paling bahaya gitu loh. Makanya buat kalian, bantulah viralkan berita-berita yang terkait ABK kapal ini teman-teman. Karena ini mungkin kalau tidak diviralkan, berita ini akan lenyap begitu saja. Kalian harus tahu kalau di Indonesia ada seorang anak yang sayang banget sama ibunya, sampai ibunya bilang kalau ATM-nya ibunya yang pegang. Karena dia ikhlas kerja aja buat keluarga, dan udah setiap gajian ibu aja yang pegang uangnya. Tapi kalian bayangin, anak sesoleh ini, anak sebaik ini harus dihukum mati di Indonesia. Ya, ini kisah Fandi yang sampai sekarang masih mencari keadilan. Jadi Fandi ditawari kerja di kapal tanker minyak menuju Thailand. Diiming gaji yang bagus, Fandi berpikir, why not? Karena akhirnya bisa kerja lagi, bisa menafkahi keluarga, dan bisa ngasih uang buat ibu. Tapi kalian bayangin, baru 3 hari kerja, 3 hari. Ternyata kapal itu bukan kapal minyak. Kapal itu adalah kapal pembawa narkoba 2 ton. Fandi yang gak tahu apa-apa, karena yang Fandi tahu itu isinya minyak. Dengan perasaan yang kaget, kecewa, marah, sedih, campur aduk, Fandi tertatih-tatih lemas berjalan menuju pengadilan, berharap mendapatkan keadilan. Tapi apa yang Fandi dapat? Malah vonis hukuman mati. Kalian bisa bayangin, bandarnya aja belum ketemu. Akhirnya orang tua Fandi yang marah dan kecewa berjuang kesana kesini mencari keadilan. Kasus ini viral sampai akhirnya naik ke Komisi 3 dan dinotis juga sama Bang Hotman Paris. The power of netizen Indonesia. Kita dibikin kaget, ternyata hukuman Fandi turun menjadi 5 tahun. Cuman di sini jadi pertanyaan, kenapa buru-buru vonis hukuman mati kalau bisa diturunin menjadi 5 tahun? Sampai di titik ini pun netizen masih marah, masih mencari keadilan seorang Fandi. Karena 5 tahun pun merasa berat. Karena Fandi gak tahu apa-apa, dia gak tahu sama sekali. Sampai sekarang kasus ini masih berjalan. Semoga Fandi mendapatkan keadilan. Thank you banget teman-teman yang udah memviralkan. Sehat-sehat hukum di Indonesia. Akhirnya vonis terhadap terdakwa Fandi Ramadan lolos dari hukuman mati. Bersyukur sekali ya, Fandi Ramadan itu bisa lolos dari hukuman mati. Semua berkat Pak Hotman Paris, semua teman-teman Hotman 911, Pak Habibur Rahman, semua netizen yang ada, semua kalian sudah mendoakan, keluarga yang ada mendoakan Fandi Ramadan akhirnya cuma divonis 5 tahun. Tapi kami tidak berhenti sampai di sini untuk berjuang. Kami akan mengajukan banding, nanti akan bertemu keluarga untuk mengajukan banding terhadap Fandi Ramadan agar dia boleh dibebaskan secara hukum. Karena tidak ada hal yang bisa memberatkan terhadap Fandi Ramadan karena dia tidak terlibat sama sekali, dia bukan pelaku, dia nggak tahu apa-apa. Nanti kita akan berjuang di pengadilan tinggi untuk banding Fandi Ramadan. Kami percaya ada keadilan yang senyata-nyatanya terjadi terhadap Fandi. Kami merasa bahagia, senang, terima kasih buat segala dukungan kalian, teman-teman yang baik hati. Kita tetap berjuang terhadap Fandi. Semangat! Terima kasih yang sudah memviralkan. Keadilan harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Fiat Justitia Ruat Kerum. Saat ini Fandi lolos dari hukuman mati dan hanya divonis 5 tahun penjara. Majelis Hakim, terima kasih. Kamu telah menegakkan keadilan setegak-tegaknya. Terkait vonis 5 tahun kepada Fandi Ramadan, yang pertama kami bersyukur bahwa
Majelis Hakim tidak menjatuhkan hukuman mati kepada Fandi Ramadan sebagaimana menjadi tuntutan jaksa penuntut umum. Hakim dalam hal ini terlihat sekali memahami bahwa berdasarkan pasal 98 KUHP baru, hukuman mati bukanlah hukuman pokok dan merupakan alternatif terakhir yang harus diterapkan secara sangat selektif. Hakim juga terlihat sekali mempedomani paradigma pemidanaan dalam KUHP baru yang mengedepankan keadilan substantif dan rehabilitatif. Yang kedua, kami menghormati sikap terdakwa dan kuasa hukumnya untuk memperjuangkan pembebasan Fandi Ramadan karena menganggap Fandi tidak bersalah. Tetapi kami, Komisi 3, tidak bisa mengintervensi secara teknis dalam acara peradilan tersebut. Dan yang ketiga, kami tetap akan memanggil penyidik dan penuntut dalam perkara ini untuk mempertanyakan soal pemenuhan hak tersangka atau terpidana sejak saat kasus ini pertama dimulai sampai dengan vonis kemarin. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Fandi Ramadan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fandi Ramadan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun. Saya enggak, makanya dibantah anak saya waktu di persidangan. Pak, saya itu bukan uang penawaran, itu uang saya ditawari kapten. Yang menawari kapten, bukan saya yang minjam. Kapten yang nawari mau pinjam. Ya saya ya maulah, namanya ditawari. Seberat 8 juta, sebanyak 8 juta. Jadi kata si jaksa, enak ya, belum bekerja udah dapat duit. Dibantah sama anak saya, Pak, saya posisinya ditawari kapten duit 8 juta, saya lagi bekerja, kapal saya lagi berjalan. Itu pun nanti potong gaji. Uang 8 yang juta. sebesar $2.000 tadi. Nah, kapten itu memberikan keterangan nggak bahwa memang dia nawarin ke Fandi? Iya, ngakui semua. Ada Iya, kapten yang orang Indonesia. Iya, ngakui. Oh, dia bilang dia nawarin. Iya. Kenapa bisa tiba-tiba nawarin? Kan itu. Nawarin itu bukan sama Fandi aja, semua. Oh, semua. Iya. Semua. Kenapa kapten menawari kepada semua? Kan Memang kalau peraturan pelautan saya tanya memang begitu, Pak. Setiap katanya mau kita udah tanda kontrak, kita mau berlayar, itu perusahaan wajib ngasih pinjaman, nanti potong gaji. Karena kita kan berlayar nih, kita berlayar kan gak ada uang, bekerja sebulan. Jadi yang istri kita tinggal itu uangnya apa? Uang belanja, itulah uang belanja. Itulah yang saya tanya sama anak-anak pelayaran akademi. Jadi saya bilang itu enggak pelanggaran, enggak Bu, memang wajib itu perusahaan mengasih pinjaman. Walaupun buat pegangan. Iya, untuk pegangan kita. Untuk meninggali istri yang mana udah punya istri. Oke, paham saya.